Bab 823. Menunduk untuk hidup. Keduanya terus mengikuti sampai ke lantai Presiden Suite. Melihat Nathan berdiri di depan kamar, Jolene berkata dengan heran. Ini kamar Presiden Killian Day. Apa dia mencari Killian Day? Apa mereka saling mengenal? Kirana juga sangat penasaran. Jolene tidak berpikir seperti itu. Tidak. Mereka tidak saling kenal. Presdir Killian berkali-kali ke kantor. Pernah bertemu dengan Nathan. Tapi mereka tidak saling komunikasi. Lalu mengapa dia datang untuk mencari Presdir Killian? Kirana bertanya. Aku ingin berpendapat. Tetapi kamu jangan marah. Katakan. Jolene mengertakkan gigi dan berkata. Menurutku Nathan ingin berusaha mendekatkan diri dan menjilat pada Killian Day. Tidak mungkin. Nathan bukan orang seperti itu. Ekspresi Kirana menjadi sangat gelap. Nathan yang sekarang sudah berubah. Bisa menggunakan identitas cucu keluarga Wilson. Tidak heran bila bisa menjilat Killian Day juga. Jolene tertawa. Saat ini, pintu kamar terbuka. Tepat saat Kirin muncul. Dia membanting pintu lagi. Nathan menggelengkan kepala tanpa daya dan pergi. Tidak ada alasan lain. Kirin menyadari ada Kirana dan Jolene yang bersembunyi di kegelapan. Memberi isyarat kepada Nathan untuk pergi lebih dulu. Itu sebabnya Kirin melihat sekilas dan menutup pintu. Tapi pemandangan ini di mata Kirana dan Jolene berubah arti. Menurut pandangan mereka, Nathan datang merayu Killian Day. Tetapi ketika Killian Day membuka pintu, melihat itu adalah dia, langsung menolak dan menutup pintu. Lihat, ingin mencoba mendekatkan diri dengan Presdir Killian tapi ditolak. Jolene tersenyum bangga. Lagi pula, dia pikir telah mengetahui tindakan Nathan. Dengan fakta di depan matanya, Kirana menghela nafas tak berdaya. Dengan wajah yang rumit. Nathan telah berubah. Dia yang dulu arogan. Paling benci orang yang mengagungkan kekuasaan seperti ini. Mengandalkan koneksi. Tidak mungkin. Menjilat orang lain. Tidak mungkin. Sepanjang hari melakukan perbuatan licik. Lebih tidak mungkin. Titik 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 titik. Sekarang Nathan akhirnya menunduk untuk hidupnya. Kirana menghela nafas. Waktu dan pengalaman dapat menggerus kepribadian seseorang. Nathan yang dulu begitu berwibawa, selalu menunjukkan sikap arogan, penuh energi dan bergairah. Sekarang semua hilang. Tidak ada bedanya dengan orang biasa yang tertindas oleh kehidupan. Untungnya, perasaannya dengan Nathan selalu sama tidak berubah. Setelah melihat Nathan di lantai bawah, Jolene bertanya, "Dari mana kamu pergi?" "Tidak kemana-mana." "Kenapa?" Ekspresi Nathan membuat mereka semakin yakin bahwa dia mencoba menjilat Killian Day. "Ya sudahlah." Jolene baru selesai bicara. Sebuah suara terdengar. "Ada masalah. Masalah besar." Seorang karyawan Jordan Group berlari masuk dengan panik. "Presdir Jolene. Tidak baik. Terjadi masalah besar." Begitu pria itu melihat Jolene, dia berteriak kencang. Bab 824. Tuduhan tidak beralasan. "Ada apa? Jangan panik. Bicara pelan-pelan," kata Jolene. "Beberapa orang dari kami sedang berjalan santai di pulau ini. Tiba-tiba sekelompok orang datang dan meminta uang kepada kami. Kemudian kami berseteru. Mereka memukul dan menahan beberapa orang. Jika tidak memberi uang, mereka tidak akan melepaskan kita." Karyawan berkata dengan panik. Pada saat ini, semua orang ingat apa yang dikatakan staf resor. Adat istiadat penduduk setempat kokoh. Orang yang mencari kesalahan sangat banyak. Hanya saja tidak disangka akan menemui hal seperti itu di pulau ini. Celaka. Sepertinya Adiraja datang. Mereka pasti beraksi setelah melihat kalian begitu besar. Kata staf dengan cemas. "Siapa Adiraja?" Nathan bertanya. Adiraja adalah pemimpin setempat dari lingkaran bawah tanah. Bagian danau ini dan beberapa belasan pulau adalah wilayahnya. Setiap tahun kami membayar banyak uang untuk membeli perdamaian. Dia menjamin tidak akan mengganggu wisatawan yang datang ke pulau ini. Selama kita berada di pulau ini semua akan aman. Namun hari ini, mengapa mereka mengusik orang di pulau ini? Staf terkejut. "Ayo, kita pergi lihat." Semua orang segera datang ke tempat kejadian. 6 karyawan Jordan Group diikat ke pohon. Di sampingnya berdiri belasan orang. Pria yang memimpin dengan bahu besar dan perut yang bulat. Tubuhnya tinggi sekitar 190 cm lebih.
Mukanya garang. Di tubuhnya seperti ada naga dan harimau. Benar-benar memiliki sikap seorang adiraja. Belasan orang ini tidak bisa mengalihkan pandangan dari Jolene, Kirana, dan karyawan wanita Jordan Group. Setiap orang meneteskan air liur. Belum pernah melihat begitu banyak wanita cantik. Mereka hampir tidak bisa menahan diri. Mereka adalah orang-orang yang diatur keluarga Wilson untuk menyingkirkan Nathan. Adiraja, ada apa ini? Orang yang bertanggung jawab atas Pulau Resor bertanya dengan gemetaran. Adiraja berkata dengan marah. Tadi kami melihat orang-orang ini kencing ke danau. Kami menangkap mereka. Omong kosong. Siapa yang kencing ke danau? Kalian yang tanpa alasan meminta uang keamanan pada kami. Memukul kami karena kami menolaknya. Karyawan langsung membantah. Hehe. Tidak ada. Jelas-jelas kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalian kencing di sini. Danau Pangilon ini adalah wilayahku. Berani kencing di wilayahku. Aku ikat kalian. Adiraja menyeringai. Jolene berkata dengan sinis. Para tuan tenang saja. Karyawan Jordan Group kami semua merupakan lulusan sarjana. Kualitas mereka sudah lulus uji. Mereka tidak seperti orang kasar yang buang air sembarangan. Kata ini membuat Adiraja marah. Apa maksudmu? Kamu mengatakan kami orang kasar. Meremehkan kami. Kalian mulia. Ya. Siapa yang kalian remehkan? Kalian mulia. Masih kencing ke danau. Buang air sembarangan. Yang lain juga mulai marah. Tidak. Kalian menuduh sembarangan. Tidak ada hal seperti itu. Bab 825. Wanita-wanita ini harus menemaniku. Hehe. Masih bilang tidak. Kami semua punya saksi mata. Adiraja menyeringai. Saksi mata. Di mana? Jolene tahu bahwa pihak lawan berniat jahat dan segera bertanya. Suruh para saksi keluar. Adiraja memberi perintah. Ilalang di sekitar mengeluarkan suara gemeresik. Segera setelah itu, 2-300 orang muncul di sekitar. Setiap orang berbadan kekar, dengan ekspresi garang. Di tangan membawa senjata seperti pedang panjang. Dengan beringas mengepung Nathan dan orang-orang yang datang. Seketika, Jolene dan yang lain panik. Para pekerja kantoran seperti mereka mana mungkin pernah mengalami hal ini. Di Anhemia atau South Mantis, ada Wisnu yang melindungi mereka. Sama sekali tidak pernah mengalami hal seperti ini. Tapi sekarang, di tempat terpencil bertemu masalah seperti ini. Apa mungkin mereka berani? Jolene juga panik. Jika dia berada di Anhemia atau South Mantis, dia tidak akan takut dengan situasi ini. Masalahnya adalah tidak bisa meminta bantuan siapapun di tempat ini. Mati pun tidak ada yang tahu. Jolene menyesalinya. Seharusnya tidak memilih tempat ini untuk mengadakan perayaan tengah tahun. Begitu 200 atau 300 pria kekar itu muncul. Mereka semua berteriak. Kami semua melihat mereka kencing ke danau. Begitu banyak orang berteriak serempak. Begitu menggemparkan. Mengejutkan semua orang Jordan Group. Di sini ada hampir 300 saksi. Kalian masih tidak mau mengakuinya. Adiraja tertawa. Semua orang mengerti ini adalah tuduhan palsu. Mereka harus mengakuinya. Kalian masih berani bilang tidak kencing ke danau. Adiraja mengayunkan pedang panjang dan menodongkan pada leher karyawan yang diikat ke pohon. Karyawan itu pucat dan bercucuran keringat. Aku kencing. Dalam paksaan. Dia hanya bisa mengakuinya. Dan kamu? Adiraja bertanya pada yang lain. Aku juga kencing. Dengan cara yang ekstrim. Adiraja mengancam ke-6 orang itu. Semua mengaku buang air kecil di danau. Pertama, orang kalian sudah mengakuinya. Kedua, aku ada 300 saksi mata yang melihatnya. Sekarang, apalagi yang ingin kalian katakan? Adiraja memelototi Jolene dan yang lainnya. Oke, aku menyerah. Jolene mencibir, katakan. Apa syaratmu untuk melepaskan orang-orangku? Negara memiliki hukum. Keluarga memiliki aturan. Aku pun memiliki aturan sendiri. Kalian harus dihukum berat karena perilaku tak tahu malu seperti itu. Adiraja pintar berkata-kata. 300 anak buahnya juga berteriak serempak. Hukum berat. Hukum berat. Hukum berat. Barisan yang besar ini membuat para pekerja kantoran ketakutan. Kompensasi 10 triliun. Begitu Adiraja berbicara, dia diinterupsi oleh Jolene. 10 triliun. Tidak mungkin.
Jangan buru-buru. Nona, aku belum selesai berbicara. Aku meminta kompensasi 10 triliun. Dan juga para wanita ini harus tidur denganku selama 1 malam. Bersambung.